Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video kali ini, saya akan berbagi template manajemen proyek tim menggunakan Google Sheets, di mana template ini nanti dapat teman-teman gunakan untuk mengelola tugas atau pekerjaan dalam sebuah tim. Jadi, teman-teman bisa memasukkan proyek yang ada di sheet statistik ini, teman-teman. Misalnya sebagai contoh, kita posisikan diri sebagai organisasi Karang Taruna di kampung ya teman-teman ya. Katakanlah kita diberikan tugas untuk mengadakan misalnya webinar bisnis online ya teman-teman ya. Jadi kita ketikkan proyeknya di sini. Lalu di proyek yang kita masukkan ini, kita breakdown tugas-tugasnya di sheet progress ini teman-teman. Misalkan kalau webinar atau ada kegiatan, kita awali dengan rapat terlebih dahulu ya, mungkin ya teman-teman ya. Kita masukkan saja kegiatannya. Nah, misalnya ada rapat kepanitiaan dulu. Ini proyeknya kita pilih ya, dari yang sudah kita inputkan tadi. Kita tambahkan nama penanggung jawabnya. Biar jelas ya teman-teman ya, ini tugasnya siapa. Lalu statusnya, di sini ada 3 ya teman-teman ya. Jika belum mulai, kita pilih yang not started ini. Kemudian kita tambahkan deadline, supaya bisa notice ini dibutuhkan tanggal berapa untuk penyelesaian tugasnya. Misalnya seperti ini, kita tambahkan tugas-tugas yang lain dalam proyek webinar tadi teman-teman. Misalkan selain rapat ada penyusunan proposal. Lalu kalau webinar biasanya mencari narasumber ya teman-teman ya. Jadi kita breakdown dulu tugas-tugas apa yang perlu dikerjakan untuk proyek webinar ini. Nah, jadi ini bisa saling terhubung ya, tugas antara satu dengan yang lain. Tinggal koordinasi timnya saja yang perlu kita tata di sini. Mungkin kita tambahkan satu tugas lagi untuk proyek ini. Contohnya pengumpulan dana ya teman-teman ya. Atau sponsor mungkin. Oke, tambahkan penanggung jawabnya. Dan kita masukkan deadline-nya. Nah, misalnya ketika kita sedang membreakdown tugas untuk satu proyek ini, kita mendapat tugas untuk mengerjakan proyek yang lain. Dan itu sifatnya mendadak, teman-teman. Jadi bisa kita tambahkan juga. Misalnya nih, tiba-tiba kita diminta mengadakan pelatihan. Misalkan pelatihan apa ya? Pelatihan komputer misalkan teman-teman. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak di kampung misalnya. Jadi kita tambahkan nama proyeknya. Ini kan 2 proyek yang berbeda ya teman-teman ya. Dan kita breakdown juga untuk proyek yang kedua. Misalnya sama, karena sifatnya mendadak ya, langsung rapat panitia. Hanya ini proyeknya kita pisah ya teman-teman ya. Dan penanggung jawabnya mungkin kita serahkan ke anggota yang lain, biar tidak numpuk tugasnya. Nah, mungkin rapatnya sekalian dengan rapat yang webinar bisnis online ya teman-teman ya.
Oke, karena ini sifatnya mendadak, jadi kita bikin cepat misalnya. Jadi template ini bisa membantu kita untuk memberdayakan anggota juga. Jadi siapa saja yang sudah mendapatkan pekerjaan, siapa saja yang belum mendapatkan tugas, sehingga kinerja tim nanti bisa lebih optimal, teman-teman. Nah, di sini kita sudah dapat breakdown untuk 2 proyek yang berbeda. Nah, di sini ada statistiknya ya teman-teman ya. Ketika tugas ini dikerjakan, misalnya rapatnya sudah dilaksanakan, kedua rapat ini. Jadi kita pilih komplit ya. Dan ini progresnya kita rubah menjadi 100% karena sudah selesai ya teman-teman ya. Dan ini statistiknya akan terupdate secara otomatis teman-teman. Begitu juga dengan tugas-tugas berikutnya. Misalnya untuk penyusunan proposal belum 100%, misalkan baru 50%. Nah, dia juga akan terus terupdate menyesuaikan apa yang kita input di sini teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Tetapi sebelum itu, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Sudah tekan subscribe? Mantap. Kalau begitu, kita lanjut ke cara pembuatannya. Let's go! Oke teman-teman, kita buat dulu file yang baru. Kita kasih nama ya. Lalu kita langsung bikin tabelnya. Di bagian atas ada total progress. Lalu kita bikin header tabelnya. Dimulai dari nomor, lalu ada proyek, kemudian total tugas, lalu ada status ya. Status di sini saya bagi 3. Ada not started, kemudian ada in progress, dan ada complete. Nah, ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya, tidak harus 3, mungkin bisa 2 ataupun lebih dari 3, sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Di samping sini ada untuk progress ya teman-teman ya, untuk menampilkan angka dan chartnya nanti. Nah, sekarang kita gabungkan dulu sel yang perlu digabungkan. Kalau kita lihat ini tidak imbang ya teman-teman ya, antara sel satu dengan sel yang lain. Ini kita gabungkan dulu. Nah, jadi biar terlihat lebih rapi ya teman-teman ya. Untuk progresnya kita blok 2 baris dan 5 kolom ya teman-teman ya. Jadi sampai ke kolom K kita gabungkan, karena ini nanti ada chartnya, membutuhkan ruang yang cukup panjang. Kalau sudah digabungkan seperti ini, kita bikin nomor urutnya dulu. Misalnya kita sediakan untuk 15 proyek dulu, atau teman-teman bisa menyesuaikan ya, mau dibuat untuk berapa proyek. Di sini saya sediakan untuk 15 proyek. Kita pakai sequence ya untuk nomor urutnya. Jika sudah, kita atur dulu
ukuran dari kolom dan juga barisnya, teman-teman. Oke, jika sudah, sekarang kita singkirkan dulu baris dan juga kolom yang tidak kita pakai, teman-teman, biar tidak terlalu banyak ya. Ini nanti kalau barisnya misalnya kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi nanti. Nah, ini kolomnya juga kita hapus ya. Sekarang kita sesuaikan dulu untuk kolom selnya ya, teman-teman ya. Jadi untuk total progres ini kita butuh 3 kolom. Ini kita gabungkan dulu. Ini tampilannya bisa disesuaikan juga ya, teman-teman ya. Untuk kolom D dan E ini nanti buat angkanya. Dan kolom F sampai K ini untuk menunjukkan diagramnya, teman-teman, atau chartnya. Lalu untuk di bagian progres, ini juga kita bagi menjadi 2 ya, teman-teman ya. Di kolom G ini nanti untuk menampilkan angka atau persentasenya di setiap proyek ya. Dan sisanya kita pakai untuk chart juga. Jadi setiap proyek nanti ada chartnya ya, teman-teman ya. Ini kita gabungkan dulu, lalu kita copy paste saja sampai ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita rapikan dulu tabelnya ya, teman-teman ya. Kita atur perataan teksnya, format teksnya, dan juga tampilan tabelnya supaya lebih cantik ya, teman-teman ya. Jika sudah, kita buat sheet baru untuk menampilkan breakdown tugasnya ya, teman-teman ya. Ini kita kasih nama dulu. Misalnya kita kasih nama statistik ya, teman-teman ya. Kita tambahkan sheet. Nah, ini kita kasih nama sekalian. Misalnya progress ya, teman-teman ya. Kita bikin headernya dulu dari nomor ya. Kemudian ada nama tugas. Proyek. Ini ada penanggung jawab juga. Status. Nah, ini tempat untuk menuliskan progres di setiap tugasnya ya, teman-teman ya. Dan kita tambahkan deadline juga, teman-teman. Kemudian di sini kita bikin nomor urut juga. Misalnya untuk breakdown-nya kita sediakan buat 50 tugas dulu ya, teman-teman ya. Nanti kalau kurang bisa ditambah sendiri ya, teman-teman ya. Kita pakai sequence. Misalnya kita sediakan 50 dulu. Berikutnya kita atur ukuran kolomnya. Jadi dari A sampai G ya, kita sesuaikan supaya tampilannya bisa sesuai dengan konten yang dibutuhkan dalam kolom, teman-teman. Oke, jika sudah, sekarang kita buat format teksnya. Jadi ini kita blok dulu headernya. Mungkin kita kasih agak besar ya, teman-teman ya.
Ini warna latarnya kita bikin biru juga, sama ya teman-teman ya. Bisa dikasih border dulu teman-teman. Dan kita buang kolom dan baris yang tidak kita gunakan ya. Kita atur perataannya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan untuk nomor dan juga progres kita biarkan di tengah ya teman-teman ya. Oke, kita tengahkan dulu untuk perataan vertikalnya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Sekarang kita ubah dulu format data untuk yang progress dan juga deadline teman-teman. Jadi progress ini kita menggunakan persentase sama ya. Jadi formatnya kita pilih yang persen. Lalu ini mau pakai koma atau tidak terserah teman-teman. Nah, di sini saya tidak pakai koma, bisa menyesuaikan ya teman-teman ya. Dan deadline-nya kita blok juga, formatnya kita pilih yang lengkap ya teman-teman ya. Ada hari, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu supaya lebih mudah, seperti biasanya kita tambahkan data validasi ya. Kita ke data, kemudian validasi data, tambahkan aturan. Ini kita pilih yang tanggal valid teman-teman. Ini ya, adalah tanggal yang valid. Jadi biar muncul date pickernya ya. Ini diklik selesai dulu, kita coba. Jadi daripada ngetik kita klik 2 kali. Nah, tanggalnya akan keluar teman-teman. Oke, jika sudah, kita bikin drop down sekarang. Yang pertama, drop down untuk proyek ya teman-teman ya. Jadi nanti kita proyeknya milih dari yang kita ketikkan di sheet statistik ini teman-teman. Jadi ini kita blok dulu sampai ke bawah. Kemudian kita pilih data, ke validasi data ya teman-teman ya. Kita tambahkan aturan. Untuk kriterianya pilih yang dari rentang ya teman-teman ya. Drop down dari rentang. Karena kita ambil dari sheet sebelahnya. Langsung kita buka sheet statistik. Kita klik dulu kolom rentang selnya ya, sampai kursornya masuk, baru kita blok untuk proyeknya teman-teman. Jadi di blok saja beberapa, lalu kita hapus angka yang terakhir, supaya nanti ketika kita menambahkan ruang untuk proyek baru, kita tidak perlu mengupdate rumusnya teman-teman. Jika sudah, kita klik selesai. Ini bisa kita tes dulu ya. Misalkan kita tambahkan proyek di sini. Contohnya 2 proyek ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita tes dulu nih di drop down. Nah, ternyata sudah keluar ya teman-teman ya. Sekarang kita buat lagi drop down untuk statusnya teman-teman. Jadi kita blok di kolom E ya, E2 sampai bawah. Kita tambahkan aturan. Kemudian ini kita ketik saja sesuai dengan apa yang kita buat di sini tadi ya, ada not started, in progress, dan juga complete teman-teman. Nah, di sini bisa kita variasikan dengan warna ya.
Misalnya merah untuk yang belum mulai, yang sedang berlangsung kita kasih kuning, yang sudah selesai kita kasih hijau misalkan teman-teman. Kita klik selesai, kita tes dulu ya. Oke, sudah masuk untuk drop down-nya. Sekarang kita bikin rumus untuk progresnya teman-teman. Nah, sebenarnya ini hanya rumus untuk tampilan saja supaya nanti lebih rapi ya. Jadi ketika data proyeknya belum kita isi, progresnya biarkan kosong seperti ini teman-teman. Jadi tampilannya lebih rapi dan tidak membingungkan. Karena saya yakin untuk mengelola tugas tim ini nanti pasti breakdown-nya akan sangat banyak teman-teman. Makanya kita bikin rapi dari awal. Merapikannya pakai if dan is blank ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tentukan ketika data yang di proyek ini belum diisi, biarkan dia kosong. Nah, misalnya seperti ini. Kita ambil di C2 ya, yang satu baris. Jika kosong, biarkan kosong. Jika memang sudah ada isinya seperti ini, kita isi dengan angka 0. Karena tadi sudah kita atur ya formatnya ya jadi persentase. Ini tinggal kita centang saja, atau kalau tidak keluar pop up otomatis ini teman-teman tinggal drag saja ke bawah rumusnya. Nah, jadi selama ini belum kita isi, dia tidak akan keluar karena ini nanti berpengaruh terhadap perhitungan progres di statistik teman-teman. Kemudian kita kembali lagi ke sheet statistik dan kita buat rumusnya sekarang teman-teman. Kita mulai dari total tugas dulu mungkin. Ini sama kita rapikan sekalian ya teman-teman ya, supaya bila kolom proyek ini belum kita isi, biarkan dia kosong supaya terlihat rapi ya teman-teman ya, terlihat profesional. Kita pakai if dan is blank. Kita ambil dari proyek ya, di sini di B5. Jika kosong biarkan kosong. Jika terisi, kita hitung total tugasnya menggunakan conif teman-teman. Nah, conif ini menghitung berdasarkan kriteria tertentu ya dari if ya teman-teman ya. Jadi yang kita hitung hanya yang proyek A saja. Jadi kita ke progress, lalu kita blok data pencariannya. Jadi di sini ya kita blok dulu beberapa, lalu kita hapus angka yang terakhir dan kita kunci dengan menekan tombol F4 ya teman-teman ya. Supaya nanti kalau digeser atau di drag sumbernya tidak ikut bergeser. Kemudian kita titik koma dan kita ke data sumbernya. Data sumbernya tadi di B5 ya teman-teman ya, bisa kita klik lagi data sumbernya. Lalu kita kurung tutup. Nah, jadi ini hanya akan menghitung proyek A saja. Kita pastikan dulu ya teman-teman ya. Ya, ini sudah sesuai ya teman-teman ya. Untuk proyek B-nya boleh dicoba. Ya, perhitungan untuk total tugasnya sudah pas ya teman-teman ya. Sekarang kita bikin rumus untuk statusnya teman-teman. Jadi ada 3 ya, kita mulai dari yang pertama mungkin dari not started ya. Sama, kita rapikan dulu. Ngambilnya dari B5. Nah, sekarang kita akan menggunakan beberapa kriteria ya. Kalau tadi satu kriteria berdasarkan proyek saja, di sini kita pakai 2
dua kriteria. Jadi pencarian berdasarkan proyek dan juga status. Kalau kriterianya lebih dari satu, rumus yang digunakan untuk menghitung adalah CONIFS ya teman-teman ya. Jadi ditambah S ya rumusnya ya. Masih sama, kita ke sheet progress, lalu kita blok data yang digunakan untuk mencari. Ini kriteria pertama ya teman-teman ya. Kita blok dulu, hapus baris terakhir, kita kunci, lalu kita titik koma, klik data sumbernya lagi di proyek ya, karena masih kriteria pertama. Kemudian kita titik koma dan kita tambahkan kriteria kedua, yaitu status di sini ya teman-teman ya. Kita lihat untuk kriteria status ini ngambilnya di kolom E ya teman-teman ya, sehingga kita blok dari E2 ini, ambil beberapa, lalu teman-teman hapus angka yang terakhir ya, yang dihapus ya. Dikunci dulu dengan menekan tombol F4. Kemudian kita titik koma. Sekarang masukkan kriteria kedua. Jadi tadi berdasarkan proyek dan juga status yang not started saja ya teman-teman ya. Karena ini baru di kolom pertama. Jadi kita masukkan. Ngetiknya hati-hati teman-teman, harus sama ya. Kalau misalkan di drop down ini kapital semua, di sini ya kita kapital semua teman-teman. Jadi harus sama persis ya. Kita tes dulu sebelum kita drag rumusnya. Oke, sudah masuk ya teman-teman ya. Kalau sudah masuk, kita drag rumusnya atau di copy paste saja sampai ke bawah. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk dua status berikutnya. Jadi teman-teman bisa copy paste saja dan diganti indikatornya ya. Caranya bisa seperti ini. Tinggal diganti kriteria keduanya saja. Yang ketiga juga sama teman-teman. Oke, ini kita tes dulu ya teman-teman ya. Untuk yang proyek A. Jadi proyek A not started ya tadi ya. Nah, ini sudah bekerja ya teman-teman ya. Kita cek untuk yang komplit. Ya, ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan ya teman-teman ya. Berikutnya kita bikin rumus untuk progresnya. Jadi menghitung progres per proyeknya ya teman-teman ya, dari breakdown yang sudah kita tetapkan. Oke, kita hapus dulu statusnya. Kita ke progres sekarang. Oke, kita awali dengan if dan is blank. Kita ambil data sumbernya. Kita mencarinya masih berdasarkan proyek ya, di B5. Nah, jadi di sini kita dua kali ya merapikannya ya. Selain dari proyek yang belum terisi, kita juga akan merapikan dengan nilai yang belum diisi. Jadi nanti kan di progress ada angkanya tadi ya teman-teman ya. Jadi kita rapikan juga dengan if error. Nah, di sini kita menghitungnya menggunakan kombinasi antara average dan juga if teman-teman. Kalau tadi CONIF, sekarang average if ya teman-teman ya. Jadi menghitung rata-rata berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Kriterianya masih sama di sini teman-teman. Kita ambil dari progress.
Nah, ke data pencariannya dulu ya teman-teman ya. Jadi dari C2 kita blok dulu beberapa, kita hapus angka terakhir dan kita tekan F4. Lalu kita kembali klik, atau kalau teman-teman repot kembali, teman-teman ketikkan saja nama selnya, sama ya seperti yang di awal tadi, dirapikan di is blank. Nah, misalnya seperti ini. Lalu teman-teman sekarang kita blok rentang sel atau ring tempat memasukkan angka progresnya teman-teman, yaitu di kolom F ya teman-teman ya. Kita ambil beberapa, caranya masih sama ya teman-teman ya. Ambil beberapa, hapus angka terakhir dan kita kunci dengan F4. Nah, karena tadi sudah kita rapikan dengan if error, kalau yang is blank tadi kan jika kosong kita kasih kosong seperti ini ya teman-teman ya, dengan petik 2. Sekarang di if error kita buat yang beda teman-teman, karena yang petik 2 ini sudah dipakai ya. Di sini kita pakai misalkan angka ini masih kosong, belum ada isinya, kita tampilkan data 0% misalnya. Nah, jadi biarpun progresnya belum diisi, dia akan menampilkan data yang kita masukkan, yaitu 0%. Bukan data error ya teman-teman ya, makanya kita tambahkan if error. Bisa kita cek dulu. Oke, biar lebih akurat kita tambahkan proyeknya ya. Misalkan proyek A ada 2 tugas katakanlah. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Oke, proyek A misalkan tugas satunya selesai. Kita ke statistik. Nah, dia 50%. Kenapa 50%? Karena tugas dari proyek A ini ada 2 ya teman-teman ya. Kalau ini tugasnya ada 3 ya, dia akan beda lagi. Jadi 33% ya teman-teman ya. Oke, jadi perhitungannya sudah pas di sini. Coba kalau ini proyek B. Nah, ini belum keluar ya, jadi kita drag dulu sampai ke bawah. Nah, sama ya 50% ya. Kalau ini kita ganti, dia akan 100% karena cuma 1 ya teman-teman ya. Oke, perhitungannya sudah tepat ya teman-teman ya. Oke, ini kita kembalikan dulu ke not started. Di progresnya sudah pas perhitungannya. Sekarang kita bikin chartnya. Kita rapikan dulu dengan if error. Nah, chartnya masih sama teman-teman, seperti biasanya kita pakai sparkline. Nah, sekarang data sumbernya kita ambil dari progres ya, persentasenya tadi di G5. Oke, chart type. Kemudian garis miring. Garis miringnya yang sebaliknya ya teman-teman ya, bukan yang biasanya ya. Kita buat chartnya berbentuk bar. Lalu kita masukkan nilai maksimalnya ya teman-teman ya, max. Kita garis miring lagi. Nilai maksimalnya ini tadi formatnya persentase ya teman-teman ya. Kita tuliskan 100% untuk nilai maksimalnya. Kemudian untuk warnanya
Misalnya di progres proyek ini kita kasih warna merah. Hati-hati ngetiknya teman-teman karena ini cukup panjang. Kurungnya juga harus seimbang ya, kurung buka kurung tutupnya ya teman-teman ya. Oke, kita tes dulu untuk proyek A. Ya, dia sudah masuk ya teman-teman ya. Progresnya sesuai ya untuk chartnya. Ini bisa kita drag kalau sudah. Di tes sekalian yang B. Ya, sudah sesuai ya teman-teman ya. Sekarang kita buat untuk perhitungan total progresnya teman-teman. Nah, total progres ini akan kita ambil dari total persentase dibagikan jumlah proyek yang dimasukkan. Jadi tidak dirata-rata ya teman-teman ya. Karena kalau kita rata-rata nanti, karena ini ada 15, yang diisi cuma 2, nanti totalnya dibagi 15 teman-teman. Jadi kurang akurat ya. Makanya kita gunakan perhitungan tadi. Kita awali dulu dengan if error supaya rapi ya. Menjumlahnya kita pakai summary, sum ya. Dari G5 kita blok sampai ke bawah, ambil beberapa, hapus angka terakhir. Lalu kita bagi dengan, nah sekarang supaya menghitung proyek yang dimasukkan ini bisa otomatis, kita pakai rumus konta mungkin ya teman-teman ya. Konta dari B5 ya sampai ke bawah. Ya, seperti ini bisa teman-teman hitung. Nah, ini sudah sesuai ya rata-ratanya ya teman-teman ya. Terakhir tinggal kita buat chart untuk total progresnya. Nah, ini rumusnya sama teman-teman dengan yang ada di sini. Teman-teman bisa copy paste juga. Tinggal diganti sel dan juga warnanya saja ya teman-teman ya. Nah, ini selnya kita ambil dari D1 ya teman-teman ya. Kalau merge cell atau penggabungan sel seperti ini, nama kolom yang diambil adalah kolom paling kiri dan barisnya yang paling atas ya teman-teman ya. Kemudian warnanya kita ganti hijau misalkan, biar kelihatan beda sama yang di proyek. Ya, sudah keluar chartnya ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman cek dulu, bisa ditambahi proyek lagi mungkin. Nah, kalau kita tambah proyek, dia persentasenya berubah ya teman-teman ya, menyesuaikan jumlah proyek yang kita masukkan. Pastikan semua fitur yang kita buat di sini bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Oke, misalkan ada yang selesai. Kalau ada yang masih progres ya teman-teman ya. Sambil dicek. Ya, dia berubah ya untuk progres di proyeknya dan juga total progresnya. Begitu juga dengan chartnya ya teman-teman ya, sesuai dengan persentase yang dimasukkan di perhitungan ini teman-teman. Oke, misalnya seperti ini.
Nah, ini tadi kita ngisinya belum lengkap ya teman-teman ya. Misalkan kita isi namanya si A, si B, C, D, E, F. Ini nanti diisi dengan nama anggota tim ya teman-teman ya. Untuk deadline-nya tinggal diklik 2 kali, keluar date picker-nya ya teman-teman ya. Oke, misalnya seperti ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman ketika menggunakan template ini ya. Misalnya ini proyeknya sudah selesai semua, teman-teman mau menghapus breakdown yang ada di sini. Ada satu kolom yang tidak bisa teman-teman hapus begitu saja ya, yaitu di kolom F, karena ada perhitungannya tadi ya teman-teman ya. Caranya sebelum teman-teman menghapus konten di kolom F ini, teman-teman bisa hapus dulu progresnya, lalu baru teman-teman drag dari bawah ya teman-teman ya. Jadi supaya nanti rumusnya tetap terupdate teman-teman. Baru setelah ini baru kita hapus kontennya. Ya seperti ini teman-teman. Dan siap digunakan untuk proyek-proyek berikutnya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau menggunakan template manajemen proyek tim ini, teman-teman bisa langsung menuju ke link yang sudah kita tambahkan di kolom deskripsi. Teman-teman langsung klik saja linknya. Kemudian teman-teman klik tombol open yang ini ya teman-teman ya, sampai teman-teman ketemu dengan filenya. Jika sudah sampai ke link filenya, teman-teman harus bikin duplikatnya terlebih dahulu ya. Karena kalau tidak teman-teman duplikatkan, teman-teman tidak akan bisa ngedit di sini. Jadi teman-teman bisa langsung ke menu file ya. Ke menu file, kemudian pilih buat salinan teman-teman. Kemudian kasih nama sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Jika sudah, klik buat salinan. Dan template ini sudah masuk ke drive teman-teman dan siap untuk digunakan untuk mengelola tugas kelompok teman-teman. Saya tekankan sekali lagi, ketika menghapus progres yang sudah tidak terpakai ya teman-teman ya, teman-teman awali dari angka progresnya terlebih dahulu, dihapus, lalu ini kan ada rumusnya ya teman-teman ya, teman-teman drag dari bawah sampai ke baris pertama, baru teman-teman hapus isi konten yang lain teman-teman. Sehingga nanti meskipun teman-teman menggunakan proyek atau tugas-tugas yang baru, fungsi dari progres ini tetap bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan teman-teman. Di sini kita juga sudah menyediakan versi lengkapnya ya teman-teman ya. Pada dasarnya secara tampilan maupun fitur ini sama dengan yang kita bikin tadi ya teman-teman ya. Hanya saja di sini ada beberapa keunggulan, di mana salah satunya adalah cat berwarna ini ya teman-teman ya. Bisa kita lihat cat ini warnanya akan menyesuaikan dengan progres ya. Misalnya yang merah ini menandakan kalau progresnya baru dimulai, kemudian yang kuning mungkin setengah jalan, dan yang hijau ini progresnya sudah mau selesai teman-teman. Sekarang kita coba untuk mengubah progresnya, karena ini nanti akan mengikuti perhitungan persentase di sini ya teman-teman ya. Kita coba otak-atik di proyek yang kedua ini, yaitu membuat buku panduan. Di sini progresnya 69% ya, chartnya masih berwarna kuning. Kita coba naikkan lagi progresnya. Kita ke daftar tugasnya, kita cari yang membuat buku panduan.
Nah, misalnya yang belum mulai ini kita komplit, kita selesaikan ya. Oke, kita lihat kembali chartnya. Nah, dia sudah berwarna hijau ya, 94%. Itu menandakan bahwa progresnya sudah mau selesai ya teman-teman ya. Begitu juga di chart untuk totalnya juga akan berubah warnanya seiring perhitungan yang ada di sini ya teman-teman ya. Lalu istimewanya lagi di versi lengkap ini juga sudah kita sediakan filter teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengawasi kinerja tim dengan lebih detail lagi. Misalkan berdasarkan proyek. Wah, proyek menyusun kurikulum. Kira-kira tugasnya apa saja, kemudian yang mengerjakan siapa, status dan progresnya bagaimana. Itu bisa kita amati dari sini teman-teman, atau berdasarkan statusnya. Misalnya kita pilih yang not started ini ya. Jadi proyek yang belum berjalan itu tugasnya apa saja, siapa penanggung jawabnya. Ini bisa kita tracking juga teman-teman, atau kita bisa memantau kinerja member ya teman-teman ya. Misalnya kita pilih satu member, di sini kita pilih Ani. Nah, Ani ini mengerjakan apa sih saat ini? Oh, ternyata dia mengerjakan pemetaan materi di sini dan juga penyusunan silabus. Proyeknya masuk ke menyusun kurikulum di sini ya teman-teman ya. Sudah berapa persen? Oh, sudah 95%. Berarti habis ini bisa done atau selesai ya teman-teman ya. Kita coba lihat lagi. Misalkan Ali. Wah, ternyata Ali ini terlibat di 3 proyek yang berbeda ya teman-teman ya. Tapi meskipun terlibat di 3 proyek, yang 2 ini sudah komplit ya teman-teman ya. Sedangkan yang 1 belum mulai, karena mungkin kalau di sini kita lihat editing video ya, harus menunggu record videonya selesai terlebih dahulu teman-teman. Atau bisa juga dikombinasikan teman-teman. Misalkan ada proyek yang penting, kita pilih contohnya sosialisasi program baru. Lalu kita ingin tahu yang belum selesai dari proyek ini tuh tugas apa saja sih. Itu juga bisa kita tracking melalui filter ini teman-teman. Teman-teman bisa dapatkan versi lengkap ini di link ID. Linknya juga sudah kita tambahkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa dapatkan versi lengkapnya di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bisa membantu, dan apabila menurut teman-teman konten ini bermanfaat, silakan share video ini supaya dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Kemudian jika teman-teman ada saran atau request, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar ya. Nanti akan kita pertimbangkan komentar dari teman-teman semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!